Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ines Aisyahwa dengan NPM 24130250042 dari Universitas Lampung. Jadi di video ini aku bakal ngejelasin gimana caranya membuat membentuk garis menggunakan algoritma DDA ya, atau Digital Differential Analyzer gitu. Untuk melengkapi tugas kuliah aku di mata kuliah grafika komputer. Oke, langsung aja ya kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama aku bakal buka Excel. Nah, ini dia Excel. Jadi yang pertama itu kita tentuin dulu koordinatnya nih, koordinat awal dengan koordinat akhir. Duh, terlihat ya? Bentar. Nah, ini untuk koordinat awalnya aku udah buat ya. Koordinat awalnya 100, koordinat ini x0 ya. Kita bisa sebut koordinat x awal itu sebagai x0 dan koordinat y awal itu y0. Kemudian kita tentuin juga nih koordinat x akhirnya atau x1 dan koordinat y akhirnya ya, atau y1 gitu. Setelah kita tentuin, kita hitung nih deltanya. Kita menghitung deltanya menggunakan cara ini nih. Nih, aduh terlihat ya? Jangan dilihat dulu. Nah, delta x adalah koordinat akhir dikurang dengan koordinat awal. Jadi kalau misalnya delta x, delta itu sebenarnya lambangnya segitiga ya, cuman di sini aku bakal tulis pakai D aja. Jadi delta x itu rumusnya x akhir atau x1 ya dikurang x awal atau x0 gitu. Jadi ini x akhirnya kan 300 ya, 300 dikurangi 100 gitu, hasilnya 200 dong ya kan. Nah, ini hasilnya 200. Kemudian sama juga seperti delta x, cara mencari delta y itu delta y sama dengan y akhir atau y1 ya dikurangi dengan x akhir atau x0. Di sini y akhirnya 200 ya teman-teman, 200 dikurangi dengan y awalnya 100. 200 kurang 100 dong pastinya gitu. Nah, setelah dapat delta ini kita menghitung stepnya ya. Dari stepnya itu rumusnya nih, step sama dengan max delta akhir dan delta x dan delta y. Maksudnya tuh kayak langkahnya gitu loh. Step itu kan langkah, dia langkahnya ada 200 ya. Ini dia rumusnya. Nah, setelah kita mendapat ini, kita udah dapat nih delta x dan ini step ya, aku tulis aja deh di sini. Nah, stepsnya tadi kan 200. Nah, setelah kita udah dapat delta x, delta y dan step, langkah selanjutnya itu kita mencari increment. Kita cari x increment. Increment ya. Sih tulisnya. Oh, pakai C. Nah, x increment. Nah, gini kan. X increment ini bakal kita pakai untuk mencari iterasi. Jadi kalau misalnya kita mau buat dibilangnya kayak garis, nanti aku tunjukin dia pakai apa sih ini namanya yang di insert ini. Nah, pakai scatter ya, kita pakai diagram. Nah, diagram namanya tuh, kita pakai diagram itu x increment tuh untuk menghitung setiap iterasi ini nih. Ini kan masih kosong ya gitu. Jadi x increment rumusnya itu ini kan x ya, increment x. Jadi delta x dibagi dengan step. Nggak kelihatan ya?
Oke, tadi. Nah, begitu juga Y increment. Y increment itu rumusnya, aduh kok tambah sih, delta Y dibagi dengan steps. Oke, kita hitung dulu ya teman-teman. Yang X incrementnya delta X itu tadi kan 200 ya, dikurang stepnya 200, dibagi stepnya 200 dibagi 200 sama dengan 1 ya teman-teman. Setelah itu kita hitung Y incrementnya, yaitu pakai delta Y tadi 100 dibagi dengan stepnya 200, hasilnya itu 0,5. Gini ya teman-teman, udah dapat kan? Nah, setelah dapat begini, ini udah aku tulis di sini biar nggak lupa. Nah, kalau udah gini, kita menghitung iterasi ini nih, iterasi di setiap langkahnya gitu. Misalnya kita ngitung X1 dulu ya. Nah, ini dia tuh caranya gimana ya, di sini aja lah ya. Nah, jadi X apa ngomongnya, X aja lah ya. Nilai X ditambah dengan X increment gitu. Jadi X ini tuh maksudnya tuh X sebelumnya loh. Ini tuh X sebelumnya lah ya, sebelum. Nah, ditambah dengan increment gitu. Jadi X ini kan di angka 0 ini kan X nya kan 100 ya, 100 ditambah dengan increment X ini tadi kan 1 ya, tambah 1 gitu, sama dengan 101. Jadi di sini tuh 101 gitu. Kemudian Y increment sama juga, Y sama dengan Y sebelumnya, aku tulis Y sebelum aja lah ya, ditambah dengan ditambah dengan Y increment. Jadi X semua kan 100 ya, ditambah dengan Y incrementnya di sini 0,5. Hasilnya 100,5. Oke, gini ya teman-teman, kita tulis dulu 100. Ini namanya menghitung iterasi ini caranya. Jadi X sebelum ini ditambah dengan increment. Nah, ini juga sama teman-teman, X ini untuk nyari ini langkah kedua ini, yaitu tuh X sebelumnya 101 ya, ditambah dengan incrementnya kan 1. Jadi kalau misalnya langsung aja ya 102, terus bawahnya 103. Kok di sini sih, bukan di sini loh, nggak ngeliatin, sorry 103 gitu. Dia juga sama teman-teman, Y sebelum ditambah dengan increment. Jadi ini nanti 100,5 ditambah 0,5 itu 101 ya, terus bawahnya itu 101 ditambah 0,5 nih, 101,5, dan seterusnya gitu teman-teman. Ya mungkin bakal aku isi dulu ya, tunggu sebentar, nanti ini videonya dicepetin aja deh kayaknya. 100 aku isi manual aja deh. Nah, udah ya teman-teman, ini dia iterasi. Jadi dia dihitung tuh step by step, setiap langkahnya itu dia ngitung iterasinya dulu sampai dengan mencapai koordinat akhir gitu. Selanjutnya mungkin aku bakal nampilin diagramnya aja. Ini aku hapus dulu ya. Clear. Oke. Caranya tuh ini, kita ke insert,
terus ke scatter. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah diagramnya dari ini, pembuatan garis menggunakan algoritma DDA ya. Jadi itu dia tadi dia tuh buatnya tuh langkahnya tuh terperinci gitu, dari awal sampai dengan akhir. Ini garisnya. Jadi algoritma DDA ini tuh dia tuh kerjanya tuh menghitung titik koordinat antara titik awal tadi. Titik awal kita kan x0-nya 100, y0-nya 100 ya. Dan titik akhir kita tadi y1-nya 300 dan x1-nya 300 dan y1-nya 200. Nah, secara bertahap. Jadi dihitung satu itu bertahap ya sampai dengan akhir. Nah, setiap langkah itu tadi itu dilakukan dengan cara menambahkan nilai increment menggunakan delta x dan delta y tadi ya. Nih tadi rumusnya nih. Nih. Nah, pada koordinat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita nyari ini, ya kita hitung ini, yaitu koordinat sebelumnya ini ditambah dengan x increment gitu juga ini. Kalau misalnya kita nyari y ini, kita koordinat selanjutnya ditambah dengan y increment, jadi hasilnya ini, dan begitu seterusnya sampai dengan koordinat akhir. Nah, titik yang digambar ini tuh hasil dari pembulatan koordinat. Tapi sebenarnya teman-teman lebih efisien tuh menggunakan algoritma Bresshenham algorithm. Nah, sebentar aku tulisin aja lah ya. DDA itu tuh DDA sama dengan digital differential analyzer. Nah, kalau Bresshenham itu Bresshenham pakai S ya. Kalau pakai bahasa Inggris pakai S. Algorithm atau algoritma Bresshenham gitulah ya enaknya. Kalau ini DDA gitu. Bedanya algoritma DDA sama Bresshenham itu tuh terletak di dia ngegambar garis letak, sama cara perhitungannya sama pendekatannya tuh beda sebenarnya juga kan. Kalau misalnya algoritma DDA ini dia tuh lebih menggunakan operasi pembagian untuk ngitung incrementnya tadi. Ini ngitung increment itu kan pakai bagi ya, kayak delta x dibagi sama step, kemudian delta y dibagi dengan step gitu. Untuk setiap langkahnya, jadi setiap langkah itu dihitung gitu teman-teman. Dalam setiap iterasi, maksudnya ini setiap ini tadi, DDA itu ngitung nilai x sama y itu menggunakan persamaan bertahap dengan pembagian itu tadi. Nih, dia pakai pembagian. Nah, pembulatannya itu dilakukan pada setiap langkah begitu. Nah, untuk formula DDA, rumus DDA ini tadi ini nih. Ini untuk ngitung delta ya teman-teman. Terus ini untuk ngitung increment. Increment ini untuk DDA itu penting ya, karena kalau misalnya nggak ada increment ya nggak bisa dong buat DDA-nya. Ya gitulah. Nah, sementara kalau algoritma Bresshenham ini, aku pakai ini aja lah ya. Nah, kalau algoritma Bresshenham dia tuh lebih cenderung menggunakan bilangan bulat dan menghindari pembagian. Nah, kan kalau misalnya algoritma DDA ini kan dia menggunakan ini ya, pembagian di setiap langkahnya. Untuk mencari di setiap iterasinya itu dia menggunakan pembagian. Nah, kalau algoritma Bresshenham ini tuh dia menghindari pembagian malahan, tapi sebenarnya lebih efektif dia menggunakan Bresshenham kalau misalnya membuat garis seperti ini. Terus juga algoritma Bresshenham ini tuh dia hanya menggunakan penambahan dan pengurangan gitu, dan untuk ngitung nilai x sama y nya. Jadi
itu ngebuat algoritma Bressam itu jadi lebih efisien gitu. Algoritma ini kan juga ngandelin keputusan berdasarkan selisih ya, untuk nentuin apakah Y sama X itu diperbarui apa enggak di setiap langkahnya gitu. Itu untuk perbedaan algoritma DDA sama Bressam sih. Cuman untuk implementasinya mungkin di video ini aku bakal cuma ngejelasin implementasi dari algoritma DDA ya. Untuk algoritma Bressamnya bakal aku jelasin di video selanjutnya, karena kan aku bakal buat 3 video. Ini video pertama pembuatan garis itu menggunakan algoritma DDA dulu. Nah, untuk lingkaran sama kurva besok bakal aku pakai algoritma Bressam. Kemudian selanjutnya kan udah ya, kalian pasti udah paham lah ya cara-caranya setiap langkahnya. Nah, sekarang implementasi di kodenya nih, aku udah buat kodenya juga. Nah, ini implementasi kode untuk pembuatan garis menggunakan algoritma DDA ya. Nah, mungkin aku bakal jelasin dari awal sih ya kayaknya. Ini aku pakai HTML, JavaScript, sama CSS gitu. Jadi yang pertama pastinya deklarasi. Ini deklarasi untuk bahwa apa ya, kalau yang aku buat ini pakai HTML gitu. Kemudian nah ini untuk nentuin encoding karakter yang aku gunain. Terus baris selanjutnya, baris 5, itu untuk ngatur tampilan halaman ya, nanti di hasilnya dia agar apa ya, responsif gitu di perangkat mobile aku gitu. Nah, ini title, ini judulnya. Kemudian canvas ini pakai pakai CSS ya teman-teman. Jadi dia biar tampilannya tuh menarik gitu. Jadi aku pakai di sini, aku pakai border warna hitam. Terus tampilannya ini untuk header pertama, judul pertama ya, pastinya sesuai dengan konteks video ini ya, yaitu algoritma pembentukan garis menggunakan DDA, algoritma DDA. Terus di titel kedua, di subjudul kedua, itu aku tulis npm aku. Nah, ini tuh untuk apa ya, untuk tampilannya gitu loh, kanvasnya. Jadi dia tuh bakal nampilin kanvas ukuran 400 x 400 pixel teman-teman gitu. Terus langsung masuk aja ke scriptnya ya. Di JavaScript ini pakai JavaScript, kita ngimplementasiin algoritma DDA. Nah, ini fungsinya terus ini parameternya itu ada x0 tuh x awal ya teman-teman. Kita ini x awal, ini y awal, terus x akhir, dan ini y akhir. Ya, jadi ini apa ya, koordinat titik awal gitulah, titik awal sama titik akhir gitu. Nah, terus ini cos ini tuh untuk menghitung selisih koordinat antara delta x sama delta y. Ini rumus yang sama yang kita pakai tadi di Excel ya. Ini sama pakai rumus ini. Jadi kita tinggal pindah aja. Terus juga ini untuk menghitung untuk hitung stepnya juga sama, menggunakan cara yang tadi. Terus ini juga menghitung increment ya. Tadi rumus increment, x increment adalah delta x dibagi dengan step ya teman-teman. Kemudian di sini juga y incrementnya delta y dibagi dengan step. Jadi masih sama seperti tadi caranya. Kemudian ini let x sama dengan x0 dan let y sama dengan y0, itu tuh untuk menginisialisasi variabel x sama variabel y dengan koordinat awal gitu. Jadi ini berhubungan semua ya teman-teman, untuk membuat atau menghitung iterasinya untuk setiap langkahnya. Jadi dia nanti pakai ngelooping gitu loh gitu.
Terus ini, nah ini tadi fungsinya untuk ngelooping teman-teman yang aku bilang tadi, untuk gambar titik-titik di sepanjang garis gitu. Kayak ini juga untuk ngegambar titik atau pixel ya. Untuk gambar sebuah titik pixel di koordinat Y sama X gitu. Nah ini juga nih, ini untuk apa ya, untuk memperbarui gitu loh nilai X sama Y nya untuk di langkah selanjutnya. Jadi kalau misalnya di tabel itu kan dia kan kita harus hitung satu-satu, tapi kita di sini juga bisa pakai rumus sih, rumus Excel. Nah ini kan ngitung satu-satu setiap literasi gitu ya. Sebenarnya sama kayak di sini juga bakal ngelooping satu persatu pakai rumus yang tadi, kayak X sebelumnya ditambah dengan increment X increment, terus Y sebelumnya ditambah dengan Y increment gitu, dan terus berulang sampai dengan koordinat akhir gitu. Nah ini contoh penggunaannya. Jadi fungsi ini itu tuh dipanggil lagi dia dengan titik awal sama titik akhirnya. Ini titik awalnya X0 nya, titik X awal, koordinat X awal 100 dan koordinat Y awal 100 juga, sama koordinat X akhirnya 300, terus Y akhirnya 200 gitu. Nah untuk hasilnya gimana, kita langsung ke hasilnya aja lah. Ini udah aku simpen sebenarnya hasilnya itu, dan yep. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ini titelnya ya, algoritma pembentukan garis menggunakan algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Nah subjudul kedua aku kasih NPM aku. Nah jadi saat kita menampilkan hasil, browser tadi itu akan menampilkan kanvas dengan ukuran 400 x 400 pixel yang sesuai dengan kode yang aku masukin tadi ya teman-teman. Terus garis tuh akan digambar dari titik yang kita tentuin, titik X0 dan Y0 nya tadi kan 100 dan 100 ya, sampai ke titik X akhir atau X1 dan Y akhir atau Y1 menggunakan algoritma DDA. Jadi tadi itu kan X akhir sama Y akhirnya itu kan 300 sama 200 ya. Nah algoritma DDA ini tuh dia memastikan garis-garis yang kita buat tadi, yang udah ngelooping dan berulang-ulang tadi tuh halus gitu, dan menghitung increment tuh tepat gitu setiap langkah. Jadi nggak kelihatan ya temen-temen, dia sangat presisi kalau misalnya kita pakai algoritma DDA ini. Cuman sebenarnya kalau untuk perhitungannya tuh lebih efisien menggunakan algoritma Breseham, tapi bakal kita bahas di video selanjutnya. Ini kita bahas algoritma DDA dulu. Nah ini dia hasilnya. Jadi algoritmanya seperti ini, dan kodenya juga seperti ini tampilannya. Jadi dia halus dan presisi ya. Cuman sebenarnya algoritmanya itu sebenarnya bagus juga. Dia tampilannya bagus, kayak halus gitu, nggak kelihatan. Padahal ini tuh dari X awal sampai dengan dari koordinat awal sampai koordinat akhir itu stepnya tuh banyak sekali, penghitungan iterasinya tuh banyak sekali, tapi di hasilnya itu dia terlihat sangat presisi dan halus. Jadi itu tadi juga salah satu keunggulan dari algoritma DDA ini ya teman-teman. Begitu ya, mungkin itu saja. Oke. Jadi kesimpulan video saya ini sebenarnya kode yang tadi yang saya pakai VS Code tadi itu nggak cuma pakai HTML aja. Jadi aku juga pakai, selain HTML aku pakai CSS dia untuk untuk edit tampilannya gitu. Terus aku juga pakai JavaScript untuk ngimplementasiin algoritma DDA. DDA tadi kan Digital Differential Algorithm. Analyzer gitu. Algoritma DDA, algoritma Digital Differential Analyzer gitu. Nah, algoritma DDA itu tadi kerjanya tuh dia dengan menghitung increment untuk X dan Y, untuk koordinat X dan Y pada setiap langkah sehingga garis dapat digambar dengan presisi. Jadi seperti yang di
Excel tadi ya. Jadi dia tuh setiap langkahnya tuh beruntun dari langkah pertama dari koordinat awal X0 sama Y0 itu ke bawah sampai dengan koordinat akhir. Tadi kan X0 dan Y0 nya tuh 100 ya, 100 100. Nah, X1 atau koordinat X akhir sama Y akhir itu sampai 300 dan 200 itu ada 200 langkah. Jadi dia tuh untuk di kodenya di Visco tadi dia tuh kayak ngehitung ngelooping jadi satu jadi kayak langkah 0 nih. Tadi kan titik awalnya kan titik nolnya kan di 0. Terus kayak langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai dengan langkah 200 itu menghitung satu persatu. Dengan hasilnya pasti dengan perhitungan yang tepat dan akurat ya teman-teman. Terus juga dia menampilkan hasilnya itu dengan presisi, dengan halus, jadi nggak ada kayak patah-patah gitu. Nah itu keunggulan dari algoritma DDA ini, algoritma Digital Differential Analyzer. Nah sebenarnya tuh menggunakan algoritma Bresenham algorithm itu sebenarnya juga lebih efisien ya teman-teman, karena penghitungannya dia lebih apa ya, lebih simple aja, jadi dia lebih efisien gitu. Cuman untuk di video kali ini aku cuman ngejelasin algoritma DDA. Jadi nanti untuk video selanjutnya aku membuat lingkaran sama kurva itu aku bakal pakai algoritma Bresenham. Jadi nanti mungkin lebih lanjutnya aku bakal jelasin di situ. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman dapat ya, bisa teman-teman implementasikan juga. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata, karena maklum saya juga masih belajar. Terima kasih sebelumnya, semoga saya dapat nilai yang bagus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.